Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai haji. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassobihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah. Langsung saja, saya akan membacakan materi mengenai haji. Pembahasan. A. Pengertian haji. Pengertian haji secara bahasa bermakna al-qasdu, yang artinya menyengaja untuk melakukan sesuatu yang agung. Jadi, haji juga bermakna mendatangi sesuatu atau seseorang. Dikatakan hajja ilaina fulan, artinya fulan mendatangi kita, dan makna rajulan mahjuj adalah orang yang dimaksud. Sedangkan pengertian haji secara istilah syariah, haji berarti mendatangi Ka'bah dan tempat-tempat tertentu untuk mengadakan ritual tertentu. Tempat-tempat tertentu yang dimaksud di atas adalah selain Ka'bah dan Mas'ah atau tempat sa'i, juga padang Arafah atau tempat wukuf, Muzdalifah atau tempat mabit, dan Mina atau tempat melontar jumroh. Materi selanjutnya yaitu dasar hukum yang melandasi haji. Haji adalah rukun Islam yang kelima. Melaksanakan haji hukumnya wajib ain bagi orang yang telah memenuhi syarat-syarat haji. Kewajiban haji ditetapkan dengan Al-Quran, Sunnah, dan ijma seluruh umat. Dalil Al-Quran tentang wajibnya haji bagi umat Islam, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran Surah Al-Imran ayat 97. Pembahasan selanjutnya yaitu syarat-syarat melaksanakan haji. Yang pertama yaitu Islam dan berakal. Islam dan berakal adalah syarat sah dan wajib untuk ibadah haji. Sebab itu orang yang kafir dan murtad tidak wajib haji. Seluruh ulama sependapat atas hal ini. Sedangkan seseorang yang tidak berakal atau gila tidak diwajibkan atas haji. Selanjutnya yaitu balik dan merdeka. Sebenarnya balik adalah salah satu syarat yang harus dicukupi bagi seorang yang akan pergi haji, bukan syarat sah. Karena itu bagi anak-anak di bawah umur balik tidaklah diwajibkan untuk berhaji. Selanjutnya itu sehat dan mampu. Syarat wajib haji adalah mampu. Jika seseorang melaksanakan haji dalam keadaan sakit, sudah tua, bahkan miskin, maka hajinya adalah sah dan mencukupi. Hal ini dikarenakan pada saat zaman Rasulullah menunaikan hajinya, Rasulullah bersama dengan mereka fakir dan Rasulullah tidak memintanya untuk berhaji lagi. Materi selanjutnya yaitu ada rukun dan wajib haji. Yang pertama yaitu ada rukun haji, yaitu sebagai berikut. Ihram atau berniat, wukuf atau hadir di Arafah, tawaf atau mengelilingi Ka'bah, sa'i atau berlari-lari kecil antar bukit Safa dan Marwah, terus ada mencukur rambut, lalu tertib. Yang kedua yaitu ada wajib haji. Amalan wajib haji yaitu sebagai berikut. Ada ihram dan miqat, bermalam di Muzdalifah, melempar jumrah Aqabah, melempar jumrah ula, wusta, dan Aqabah, bermalam di Mina, tawaf wada, dan menjauhkan diri dari hal yang diharamkan pada saat ihram. Yang ketiga yaitu ada sunnah-sunnah haji. Cukup banyak sunnah-sunnah haji. Di antara berikut ini adalah sunnah-sunnah yang berhubungan dengan ihram, tawaf, sa'i, dan wukuf, yaitu yang pertama ada mandi sebelum ihram, yang kedua menggunakan kain ihram yang baru, yang ketiga memperbanyak talbiyah, yang keempat melakukan tawaf qudum atau kedatangan, yang kelima sholat 2 rakaat tawaf, yang keenam bermalam di Mina, yang ketujuh mengambil pola ifrat,
yaitu pola mendahulukan haji daripada umrah, dan yang terakhir tawaf wada atau perpisahan. Selanjutnya itu adalah larangan serta denda atau dam bagi yang haji. Beberapa larangan tersebut diantaranya yaitu bagi laki-laki dilarang menggunakan pakaian berjahit, bagi laki-laki dilarang menggunakan penutup kepala. Selanjutnya larangan bagi perempuan untuk menutup muka dan telapak tangannya. Terus ada di saat ihram bagi laki-laki maupun perempuan wangi-wangian untuk badan maupun pakaian, boleh memakainya sebelum ihram. Selanjutnya dilarang menikah, menikahkan, ataupun menjadi wali nikah. Tidak boleh ada proses pernikahan. Selanjutnya yaitu dilarang bersetubuh atau senggama. Terus ada dam atau denda dalam haji. Yang pertama, bersetubuh dalam keadaan ihram sebelum melaksanakan tahallul yang pertama. Dendanya adalah memilih salah satu di antara 3 berikut ini. Yang pertama itu ada menyembelih 1 ekor unta atau lembu atau 7 ekor kambing dan hajinya wajib diulang. Selanjutnya, bila orang pertama tidak mampu, maka ia wajib memberikan sedekah makanan seharga 1 ekor unta pada fakir miskin. Terus, bila tidak mampu keduanya, maka diwajibkan berpuasa dengan perhitungan 0,8 kg daging unta setara dengan 1 hari berpuasa. Yang kedua, memburu dan membunuh hewan darat. Dendanya adalah memilih salah satu di antara 3 berikut ini, yaitu ada menyembelih hewan yang setara dengan yang diburu atau dibunuhnya. Terus ada bersedekah sebanyak atau seharga hewan tersebut pada golongan fakir miskin. Terus ada bila tidak mampu keduanya, maka diwajibkan berpuasa dengan perhitungan 0,8 kg daging unta setara dengan 1 hari berpuasa. Yang ketiga, melakukan larangan sebagai berikut, yaitu mencukur rambut, memotong kuku, memakai pakaian berjahit laki-laki, berminyak rambut, memakai wangi-wangian, bersetubuh setelah tahallul pertama, maka dikenakan denda dengan pilihan sebagai berikut, yaitu menyembelih 1 ekor kambing, berpuasa selama 3 hari, bersedekah sebanyak 9,3 liter makanan pada 6 orang golongan kafir miskin. Yang keempat ada melaksanakan haji tamattu atau qiron. Dikenakan denda sebagai berikut. Itu ada menyembelih 1 ekor kambing. Terus jika tidak mampu maka diwajibkan berpuasa selama 10 hari dengan aturan 3 puasa di haram dan 7 hari puasa di asal negaranya. Yang kelima, itu ada di saat melanggar salah satu wajib haji, maka dikenakan denda yang sama dengan melakukan haji tamattu atau qiran. Selanjutnya, itu ada hikmah melaksanakan haji. Yang pertama, setiap perbuatan dalam ibadah haji sebenarnya mengandung rahasia. Contoh seperti ihram sebagai upacara pertama maksudnya adalah bahwa manusia harus melepaskan diri dari hawa nafsu dan hanya menghadap diri kepada Allah yang Maha Agung. Kedua, memperteguh iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dalam ibadah tersebut diliputi dengan penuh kekhusyuan. Ketiga, ibadah haji menambah jiwa tauhid yang tinggi. Keempat, ibadah haji adalah sebagai tindak lanjut dalam membentukan sikap mental dan akhlak yang mulia. Kelima, ibadah haji adalah merupakan pernyataan umat Islam seluruh dunia menjadi umat yang satu karena mempunyai persamaan satu akidah. Keenam, ibadah haji merupakan muktamar akbar umat Islam sedunia, yang peserta-pesertanya berdatangan dari seluruh penjuru dunia dan Ka'bah lah yang menjadi simbol kesatuan dan persatuan. Ketujuh, memperkuat fisik dan mental. Karena ibadah haji maupun umrah merupakan ibadah yang berat memerlukan persiapan fisik yang kuat, biaya besar dan memerlukan kesabaran serta ketabahan dalam menghadapi segala godaan dan rintangan. Dan yang terakhir, dengan melaksanakan ibadah haji bisa dimanfaatkan untuk membina persatuan dan kesatuan umat Islam sedunia. Selanjutnya yaitu penutup. Kesimpulannya, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, haji adalah suatu kewajiban bagi setiap mukmin yang mampu untuk mengunjungi Baitullah di Mekah sekali dalam seumur hidup.
Syarat-syarat haji yaitu Islam, balik, merdeka, dan mampu. Yang ketiga, rukun haji, yaitu ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Yang keempat itu wajib haji, yaitu ihram dari miqat, bermalam di Muzdalifah dan Mina, melontar jumrah Aqabah, melontar 3 jumrah, yaitu ula, wutsa, Aqabah, terus menjauhkan diri dari larangan-larangannya dan tawaf wada. Baiklah, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.